warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Kepada Bapak-Bapak pembina yayasan, kepada Bapak-Bapak penasehat perguruan, dan kepada Bapak-Bapak para badal setanah air, dan kepada Bapak-Bapak pengurus yayasan, pengurus perguruan, dan juga kepada anak kami Bani Tamin. Singkatnya, Bapak-Bapak Ibu, para hadirin dan hadirat jemaah perguruan Tabligh Haq Naksabandi rahimahullah. Terlebih dahulu kita sama-sama memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada akhirnya sampailah kepada puncak acara kita, yaitu memperingati milad perguruan Tabligh Naksabandi yang ke-64. Kemudian kita rangkaikan dengan lebaran ketaubat karena sangat berdekatan sekali, dengan alasan supaya di antara jemaah-jemaah ini dapat hadir, menghadiri milad perguruan Tabligh Naksabandi, sehingga dapat meramaikan, merangsungkan supaya syiarnya perguruan ini tambah meriah, tambah maju dari seperti apa yang kita harapkan sebelumnya. Semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Atas bimbingannya, petunjuknya, syafaatnya, kita harapkan moga-moga kita dapat mentaatinya, mengikutinya secara zahir dan batin. Amin, amin ya rabbal. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmat Allah bahwa pada kesempatan ini, dari apa yang kita dengarkan dari beberapa penyampaian, dari sambutan, kemudian pembacaan silsilah perguruan ini menandakan bahwa di perguruan ini sudah banyak perubahan-perubahan, kemajuan yang kita rasakan, dan juga dari perkembangan baik dari jemaah maupun dari tingkat sarana-sarana yang ada dalam perguruan ini. Tentu semua ini tidak lain adalah dengan rahmat dari Allah dan juga atas dasar kerjasama dan sama-sama untuk ingin memajukan perguruan ini lebih baik dan lebih maju daripada sebelumnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini hanya
menghimbau kepada jemaah bahwa sekali lagi bahwa peringatan ini harus kita diperhatikan ya, karena ini juga nasihat dari Bapak Guru Sepuh dulu. Sekiranya ada di antara jamaah punya sebuah acara misalnya, itu bisa kita gantikan pada waktu yang lain ya, supaya tidak ada kebersamaan di dalam ya acara ulang tahun dengan acara bapak-bapak atau ibu-ibu para jamaah. Nah, sebegitulah pentingnya ya nasihat dulu. Oleh sebab itu jangan sampai kita melanggarnya atau kita tidak mematuhi atau tidak kita mentaatinya. Dan jauh sebelumnya juga kita sampaikan kepada semuanya supaya di dalam acara ulang tahun ini sesuai dengan apa yang diharapkan, bahwa ulang tahun ini benar-benar harus benar-benar meriah ya. Dikatakan meriah tentu dengan kumpulan daripada banyak jamaah yang hadir di situ, supaya ada bukti yang real ya. Terlebih-lebih ya dulu ya ada undangan ya yang kita undang dari beberapa instansi atau pemerintah ya, baik dari tingkat gubernur, bupati, maupun daripada ya Kementerian Agama juga kita hadir, dan juga beliau juga sempat hadir, dan itulah yang dimaksudkan beliau, jangan sampai kita mengundang beliau kemudian kita tidak maksimal dalam kehadiran kita. Ini jadi sama artinya kita mempermalukan daripada Bapak Guru Mursyid dan atas nama perguruan, atas nama pengurus dan sebagainya. Tapi alhamdulillah ya pada saat ini sangat-sangat ya mendukung sekali semua itu. Ini yang luar biasa. Ini yang kita patut syukuri, ini tidak terlepas daripada apa yang sama-sama kita inginkan, dan Allah merahmatinya dan meridhoinya. Dan sekali lagi ini sebagai sebuah amal jariah kita bersama, atas nama pribadi, atas nama ibu bapak dan serikul waris kita. Ini semoga Allah melimpahkan rahmat dan ridhonya baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian secara pribadi atas nama Bapak Mursyid atau atas nama keluarga, dan atas nama juga atas nama ya anak saya itu Abdul Razak misalnya ya, yang mungkin ya melihat keberadaan atau ya baik di mata jamaah ya, terutama wabil khusus kepada keluarga Bapak. Mohon maaf dan mungkin di antara jamaah ya yang akan saya secara pribadi merasakan gitu kan ya, karena apapun dan bagaimanapun juga itu adalah manusiawi kan gitu.
bahwa ya mungkin ada di antara jamaah yang ada terkesan ya ada tidak apa namanya ada yang mungkin terasa terganggu atau bagaimana dan sebagainya kan tidak semua ya dengan lapang atau dengan ikhlas kan seperti itu ya bahwa peradaannya beliau dan kehadirannya ya itu. Jangankan ada di luar ya, di sisi keluarga saja kan tidak gampang kan ya, betulnya menerima situasi seperti itu ya. Ya secara pribadi saya sendiri juga ya bahwa ada juga rasa-rasa sesuatu hal yang tidak nyaman kan begitu ya manusiawi lah. Tapi tetap ya kita berusaha ya semaksimalnya ya sebagai orang tua walaupun ya di situ sangat berat sekali ya rasanya. Kalau saya ya apa namanya bercerita lebih awal itu pernah saya di bawah sampai saya tidak tertidur mikirkan dia. Mungkin barangkali kita berpikir bahwa semacam ini kalau kita jadikan sebagai penerus itu sesuatu hal yang mustahil dan juga ya seperti itulah ya. Tapi yang kita dapatkan sebuah spiritual baik dari diri saya pribadi maupun dari beberapa jemaah. Justru itu loh yang jadi pemikiran apa iya kan begitu. Itulah makanya spiritual dengan logika ini susah kita bisa menerima ya seiring dengan situasi yang ada saat ini. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita hanya menunggu dan menunggu sampai saatnya ya. Jadi saya secara pribadi belum apa namanya ya apa namanya belum menyampaikan hal itu. Mungkin terlalu dini dalam hal itu. Sebaiknya lah nanti jamaah lah yang lebih akan saya memahaminya. Ya itu mungkin bagi jamaah yang punya spiritual yang bagus itu akan memahaminya. Tapi kalau enggak ya malah menjadi sebuah apa namanya ya pandangan-pandangan yang tidak masuk akal kan begitu sebenarnya. Tapi itulah yang Allah apa namanya berikan bagaimanapun itu kita tidak bisa menolaknya. Tentu kita menginginkan yang terbaik di antara yang terbaik. Tetapi Allah sudah menjadikan demikian. Sekali lagi ya mungkin ada jamaah yang tidak nyaman dengan situasi itu,
wabil khusus kepada keluarga besar Pak Muhammad atau Pak karena juga ya terus terang kita sudah maksimal ya dalam arti kata untuk memberikan satu ikhtiar ya dari beberapa apa namanya tempat dan orang yang kita lakukan itu karena secara pribadi saya dan Gus Raja itu kuat sekali artinya sangat paham sekali lah apa yang jadi keinginannya. Jadi saya tidak ada satu pemaksaan di situ ya, di mana beliau nyaman, saya biarkan gitu. Itu ya, walaupun itu keluarga jamaah dan jamaah-jamaah ini perebutan juga ya supaya apa namanya bisa ikut bisa bersama dengannya. Nah, karena dia itu saya lihat ya milih-milih juga kan, tidak semua orang didekati, semua orang yang dia apa mau kan begitu deh gitu ya. Dan juga jemaah harus maklumi semua itu ya. Dan itulah sebabnya secara pribadi ya mungkin hal-hal yang mungkin ketika jemaah dan lain hal itu pada kesempatan ini ya sekaligus atas nama ya pribadi dan keluarga yang mohon maaf yang sedalam-dalam. Yang terakhir adalah bahwa di perguruan ini ada sesuatu hal yang unik ya, yang kita tidak mungkin kita dapatkan ya, di tempat yang lain. Di perguruan ini kita dapat satu bimbingan yang khusus, bimbingan yang memberi satu kepastian, ya, memberikan satu jaminan kita untuk sampai kepada tujuan kita. Dari perjalanan-perjalanan saudara-saudara kita yang begitu melelahkan, begitu berat dan begitu banyak perjuangan-perjuangannya. Tapi apa yang dia dapatkan hanya sesuatu hal yang sia-sia. Sesuatu perjuangan yang tidak ada kepastian di dalamnya. Artinya bahwa untuk bisa sampai kepada tujuan liqa'arabihnya itu adalah sesuatu hal yang tidak gampang. Itu sesuatu hal yang sangat memberatkan dalam proses yang begitu panjang. Namun di perguruan ini alhamdulillah dengan kita dibimbing, dengan kita mengikuti petunjuk, mentaatinya dan tidak mengurangi dan melebihkan dan hanya selalu mengikuti saya dengan apa yang kita terima dengan cara iman dan istiqomah. Itu saja sebenarnya. Tidak memerlukan sebuah pikiran, dalil dan sebuah analisa itu. Itu adalah akan merupakan hijab atau gangguan, malah akan berbenturan nantinya, ya. Akan malah memayahkan diri kita, menyulitkan diri kita. Sehingga dalam konsep kita dalam ilmu ini, wa gazluhu akluhu amaluhu arasatu. Tinggalkan kaitan yang atas dasar pikiran-pikiran kita dulu, tinggalkan paham-paham dulu, tinggalkan dulu gelar-gelar dulu, tinggalkan pengalaman-pengalaman dulu, tinggalkan ya. Ya, karena itulah sebagai hijab ya. Karena ke Allah itu tidak penting di situ. Allah enggak mau gitu. Hanya maunya hanya Dia semata-mata. Jika aku ada karena keinginanmu, dengan kemauanmu, dengan pengetahuanmu, maka aku tidak ada di saat itu.
tidak mungkin ada karena yang lain ada. Jika aku ada, maka yang lain tidak ada. Terlebihnya engkau pun juga tidak ada. Dan inilah konsep di dalam ilmu tauhid yang murni, yang sejati-jatinya. Dan itulah yang orang pahami tentang sesuatu hal yang kosong, dan kita berada dalam satu yang kosong, dan disitulah yang kosong itulah dia. Tapi kita tidak. Yang kosong itu ada kita yang tidak ada, bukan Allahnya yang kosong. Karena Allah itu adalah ada dan maha ada. Kalau kita mau kepada yang maha ada, berarti kita harus tidak ada. Itu yang sesungguhnya. Itu sama halnya memahami orang Allah itu ada di mana-mana. Itu konsep yang salah. Allah ada di mana-mana kita ada. Itu yang benar. Itu sesungguhnya. Inilah yang harus kita luruskan kata-kata itu. Jadi bahasanya orang-orang yang tidak mendalami, tidak meresapi, ya sepertinya benar itu. Tapi sesungguhnya adalah keliru di situ ya. Karena rujukannya ada, dalilnya ada. Bahwa ma'akum ainama kuntum, di mana ada kamu, di sana ada. Bukan Allah ada di mana-mana ya. Ya, Allah ada di mana-mana kita ada. Ya. Nah, jadi sebenarnya kita mencari dalil-dalil hujah yang bagus sebenarnya terhadap ilmu ini. Bukan kita dengan ilmu ini kita terganggu atau kita tergiring dengan pemahamannya dia. Adalah yang ada yang mereka sampaikan salah nanti dulu. Makanya dulu Dato itu marah ya, tidak boleh ya. Kita mengikuti pemahaman-pemahaman itu kita tergiring gitu kan. Kita terikutkan ada. Bahkan bisa melepaskan keyakinan kita yang sudah kita miliki. Itu yang fatal istilahnya. Padahal kita sudah diarahkan, sudah ditemui, sudah ditunjukkan, itu luar biasa. Cuma jangan kita memahami seperti apa yang ada di logika kita masing-masing, enggak. Ikuti seperti apa yang dijelaskan. Karena tidak dicapai melalui logika, ilmu dengan ilmu, petunjuk dengan petunjuk gitu. Jangan petunjuk ini dilogikakan oleh logika kita, enggak nyampe, bahaya ya. Karena itu kita sampaikan berdasarkan dalil-dalil secara ilmiah. Sebenarnya itu aja kekuatan hujah saja ya. Supaya untuk memberi satu kepastian ya, kemurnian atau kebenaran yang hakiki sebenarnya ya. Tapi alhamdulillah dari proses jamaah ketika mengikuti ya rangkaian tafakurnya, suluknya terus dan terus. Ya dia tidak pernah berhenti di situ walaupun dari suluk pertama, kedua, ketiga, terus dan seterusnya. Tapi pada akhirnya alhamdulillah Allah bukakan ridhonya, rahmatnya melalui hidayah. Ya Allah perlihatkan di situ ya. Itulah yang Allah maksudkan, Allah memberikan hidayah dengan nurnya kepada siapa yang Allah hendaki. Itu lambat laun kita temui, kita dapatkan gitu ya. Nah, itu. Jadi itulah bentuk daripada kesungguhan kita dan mahabbah kita yang mendalam, kerinduan kita yang mendalam, sehingga Allah pun juga melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada orang yang bersungguh-sungguh. Sebagaimana Rasul katakan, menjada wajada, sungguhnya orang yang bersungguh-sungguh pasti mereka akan memperoleh ini ya. Jadi kita tidak boleh berputus asa, walaupun sekalipun misalnya dalam proses kita menerima ilmu ini susah kali kita bisa menerima, susah kali kita bisa fokus, susah sekali kita untuk bisa ya mendapatkan ya suasananya. Nah itu sebabnya saya berharap kepada jamaah ya harus bersabar dulu ya. Nah, terus menunggu dulu, karena tidak semata-mata itu muncul gitu. Itu membutuhkan satu alasan, perlu apa namanya ya kesetiaan dulu ya. Allah menguji kita dari itu dulu, kesetiaan kita gimana ya. Sama artinya kita mendekati seseorang itu kan diuji dulu kan gitu ya, diuji kesetiaannya dulu, bagaimana dia, diuji berbagai macam rintangan-rintangan gitu ya, barulah
kita diterima, tidak begitu terus menyatakan langsung tidak. Itulah contoh, apalagi ini ke Allah, benar enggak? Itu bahwa kita benar-benar kita mencintainya. Itu sebabnya Allah menyatakan di dalam firman-Nya, di dalam hadis qudsi, man habba liqa Allah ahabba liqa'ah. Barang siapa benar-benar hambaku untuk ya cinta untuk bertemu, untuk berjumpa dengan, maka aku pun juga senang, cinta, mau gitu. Man karaha, barang siapa dia benci, tidak mau, maka Allah pun tidak. Inilah sebagai dalil orang ahli hak. Nah, itu ya dasarnya, ya bagaimana supaya Allah mencintainya. Tapi sebenarnya bahwa itu akan terjadi ketika kita melakukan seperti apa yang kita inginkan sebenarnya. Kalau kita cinta, Allah pun mencintai kita. Kalau kita ingat, Allah pun akan mengingat kita. Kalau kita jauh, maka Allah akan menjauh. Seperti itu sebenarnya, sederhananya. Tapi bagaimana proses mencintai dan bagaimana kita proses, bukan mengingat dengan lisan, dengan pikiran ya, bukan mendengar dengan hayalan, tetapi dengan dialah kita mengingat dia. Nah, dialah mengingat, inilah ilmunya di situ ya. Maka dikenal dengan ilmu hakikat. Itu yang sejatinya, yang al-haq min rabbika, yang dari Allah. Ya, dengan milik Allah, yang dari Allah. Nah, disitulah kita dibimbing, disitulah rahasianya, dan itulah yang wajib kita temui sesungguhnya. Itu jalan kita bermarifat kepada Allah. Man araf Allah bidalil bahwa mutakalim. Banyak orang marifat dengan dalil, mengenal Allah dengan ciptaannya, dengan apa yang kita lihat, dengar, berbeda dengan ahli hakikat. Dia bermarifat dengan miliknya Allah, dengan haknya Allah. Man araf Allah bi bahwa ma'rifat bil hakikat, ma'rifat dengan hak Allah. Ini yang sesungguhnya ya. Dan inilah ada ilmunya ya. Nah, ini ada bimbingan yang khusus kepada tiap-tiap mereka yang ingin belajar atau bermakrifat yang melalui hak Allah milik Allah. Dan sebagaimana Allah ingatkan di dalam Al-Quran bahwa apa yang ada dalam diri kamu, kenapa kamu tidak mau menemuinya, tidak memperhatikan, kan sesuatu kesalahan kita, bahwa menjadi satu peringatan buat kita yang wajib kita harus perhatikan. Kalau tidak, berarti kita ada di luar. Kita tidak memperhatikan, tidak pernah ada apa namanya kedekatan di situ. Bayangkan enggak? Di dalam penafsiran yang lain disebutkan, aku di dalam diri kamu, kenapa kamu tidak memperhatikan? Tapi makna di situ hak Allah, bukan ya, miliknya yang ada di situ. Itulah yang menyertai kita dalam hidup dan mati. Itulah yang disebutkan ya, bahwa kita beserta dengannya, baik kita di dunia maupun di akhirat. Dengan nama Allah kita hidup, dan dengan nama Allah kita itu yang sesungguhnya, yang hak, yang puritan, yang tidak boleh tergantikan dengan yang lainnya. Itu permulaannya di dalam bermarifat. Maka dikenal dengan marifat bil hakikat. Ada bahasa marifat bil marifat. Nah, inilah yang jamaah-jamaah yang tidak mungkin kita pahamkan di umum ini ya, karena itu adalah ada batasannya, ada hal yang tidak harus tersampaikan ya. Itu artinya ada wilayah yang khusus di situ ya. Tapi jamaah-jamaah mesti akan memahami apa yang saya sampaikan ya. Yang terakhir adalah sehubungan dengan Lebaran Topat, di mana Lebaran Topat adalah penutupan daripada prosesi, daripada ruh Bapak kita yang telah diberi kesempatan untuk mengunjungi, bersilaturahim kepada anak-anak yang masih ada di dunia ini. Namun tidak semua ya, yang orang yang memahami atau orang menemuinya, dan tidak semua juga apa yang harus dilakukan ya. Itulah sebabnya kita di Nisfu Sa'ban itu kita sama-sama ramaikan dalam penyambutannya ya. Kemudian di Lebaran Topat di penutupannya sebagai penghantaran. Ini kan bahasa-bahasa yang dipakai
di kalangan orang ahli tarekat ya. Yaitu di tarekat itu punya batasan dalam penyambutannya, kedatangan sebagainya. Tapi bagi kalangan ahli hakikat marifat tidak terbatas ya. Mau kapan dan di mana saja itu terjadi. Tapi ini adalah sebagai syiar juga ya, supaya orang ya paling tidak tahu kapan dan bagaimana yang harus dia lakukan, situasi apa yang sebaiknya mereka untuk mengingatnya kepada keluarga dan syarikul warisin itu sebenarnya. Maka Allah menjadikan waktu tempat ini ada tempat-tempat yang berkah dalamnya. Ada waktu-waktu yang sangat istimewa di situ. Contoh saja, ibarat kita pergi haji. Haji ini kan kita menunggu setahun sekali. Apa yang ditunggu adalah kita kedatangan kita ke Arafah. Hanya Arafah itu boleh berkunjung hanya satu sekali saja. Kalau punya waktu-waktu yang biasa, itu yang nggak ada ngaruhnya kan gitu. Walaupun berkali-kali. Cuma yang ngaruhnya hanya sekali, itu yang terjadi pada tanggal 9 Zulhijjah. Bayangkan enggak itu? Apa maknanya ke dalamnya? Itulah ya. Itu ada makna sangat-sangat spesifik, ya sangat tersirat ya di balik tersurat. Itu yang kita tunggu dan memang harus kita wajib kita menemuinya di situ ya. Nah, itu sebabnya kita serukan ya kepada jamaah untuk prosesi haji itu ada namanya haji syariat dengan haji hakikat ya di situ. Jadi kalau memahami tentang itu insya Allah mereka akan lebih mengambil ya daripada haji-haji syariat ya, tetapi alangkah bagusnya dua-duanya ya supaya kita mendapat gelar haji syariat dengan haji hakikat ya zahir dan batin di situ. Jadi kita kalau memahami ini memang rumit ya. Ya tidak semua orang yang bisa menerima sebenarnya kan, oh baru kali ini saya dengar oh ada seperti itu kan gitu. Ini tidak umum masalahnya ya. Makanya orang lebih mengambil hal-hal yang umum yang kebanyakan gitu ya, yang orang yang lakukannya. Makanya kenapa para nabi-nabi itu punya gelar yang diberi satu gelar yang khusus di situ. Ya nabi yang spesial, ulul azmi misalnya kan, nabi yang dapat pilihan ya, terpilih di antara 25. Bahkan ada ratusan di bawahnya, di bawah ratusan ada ribuan, di bawah ribuan gitu. Disitulah menjadi nabi-nabi pilihan. Begitu juga termasuk orang-orang yang beriman ya, menjadi orang-orang yang beriman yang dipilih, yang terpilih dalamnya. Dan begitu juga ketika berada di dalam wadah perguruan Thariqat Naksabandi ini akan menjadi pilihan-pilihan di situ ya. Tidak dilihat daripada misalnya kita baru atau lama di situ ya. Sahabat-sahabat Nabi pun itu orang baru dia ya. Bukan dari awal dia terikutkan, tetapi menjadi orang terpilih di dalamnya ya. Dan di situ tidak boleh kita cemburu di sini ya. Dan itulah yang Allah jadikan seperti itu ya. Jadi yang wajib kita ikuti hidupah kita ya, menerimanya. Maka Nabi berkata, nah sahabatku bagaikan bintang-bintang, ikut yang mana saja sama. Ya sama-sama mendapatkan hidayah. Ya itulah kita harus cair di situ ya. Siapapun misalnya yang kita ditunjuk jadi badal, ditunjuk sebagai pembina, ditunjuk sebagai penasehat, ditunjuk sebagai ketua perguruan atau ya dan sebagainya. Nah, itu kita tidak boleh ada cemberut di situ ya, harus berkomentar yang enggak ya. Nah, itu sebenarnya ya. Jadi kita harus secara lepas ya. Jadi karena tidak ada kepentingan di situ, ini hanya mempermudah untuk dalam pengurusan dalam perguruan itu aja sebenarnya. Tidak ada tujuan yang lain. Ya, jadi jangan sampai dengan yang ditunjuk ini, ditunjuk itu sehingga kita tidak nyaman sebenarnya. Ya melihat seperti itu kita juga tidak nyaman juga ya. Terakhir adalah bahwa sebagaimana pada kesempatan ini ya atas nama Pak Guru Mursyid dan atas nama keluarga dan atas nama
ya pengurus dan sebagainya, kita tidak dapat mungkin melayankan jamaah, beberapa jamaah yang harus pembaharuan ya atau harus ya ikut pembaharuan dan sebagainya, karena waktu dan situasi yang tidak mengizinkan. Saya pribadi terasa ya tidak melaksanakan ya sepenuhnya di situ. Jadi saya rasakan sebenarnya apa yang Bapak Ibu rasakan sebenarnya, walaupun tidak tersampaikan. Saya secara pribadi sensitif dalam hal itu sebenarnya ya. Walaupun tidak terungkap pun juga terasa sekali semuanya. Jadi sekali lagi saya pribadi mohon maaf yang sedalam-dalamnya, yang sebesar-besarnya. Demikian kurang lebihnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.